Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di TikTok Japiter Tinambunan. Dan kepada teman-teman silahkan melihat bergabung, tapi nanti di akhir sesi kita ada live interaktif ya. Kita bisa live interaktif dan bisa tanya jawab tentang apa yang kita bicarakan pada hari ini. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan teman-teman yang mau nanti bergabung silahkan, tapi pada saat ini silahkan dulu ya, silahkan tap-tap layar juga di bawah supaya Komal ini semakin kuat ya, semakin kuat. Nah, sebelum baca firman kita berdoa. Terang dari Allah, cahaya dari langit, terangilah roh dan jiwa kami untuk mendengarkan dan memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-161, tanggal 10 Juni 2026, diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Dengan perikop Yesus jalan menuju Bapa. Itulah perikop. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itulah firman Tuhan pada hari ini. Dan kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan Juni tahun 2026. Karena itu adalah merupakan fondasi bagi kita selama bulan Juni. Dikatakan sebagai topik adalah hidup kita dipelihara dan dibenarkan Tuhan. Karena iman percaya kita kepada Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Kalau di dalam Roma pasal 3 ayat 21 sampai 22 dikatakan ya, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dibenarkan Allah karena iman percaya dalam Allah Tritunggal. Dan itu diwujudkan melalui Yesus Kristus. Sejak kapan Allah Tritunggal itu dimateraikan kepada kita? Ini yang menjadi perlu kita selidiki. Sejak kapan itu dimateraikan? Pada saat diadakan baptisan kudus. Ya. Baptisan kudus, baik baptis selam, baik baptis percik air pada saat bayi. Pada saat baptisan kudus. Dan itu sesuai dengan perintah Yesus dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Dikatakan, "Pergilah ke seluruh bangsa. Jadikan mereka pengikutku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Artinya Allah Tritunggal itu dimateraikan kepada kita pada saat dibaptis.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat dilaksanakan pendewasaan iman. Karena waktu kecil kita dibaptis, kita menjadi rumah Tuhan dengan dimateraikan Allah Tritunggal dalam diri kita, dilanjutkan dengan pendewasaan iman. Supaya kita bisa berdiri sendiri dengan iman kita, kepercayaan kita. Itulah yang dinamakan maka tindakon haporseau. Ya. Pengakuan iman percaya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Harus percaya kepada Tritunggal tersebut. Dan itulah dikatakan pengakuan iman atas Allah yang Tritunggal. Kemudian setelah itu di mana lagi kita bahwa selalu melihat Allah Tritunggal itu hadir dalam setiap kenyataan ibadah. Pada saat pembukaan di dalam gereja atau ibadah-ibadah oleh liturgis, apa dikatakan? Dalam nama Bapa, Anaknya, dan Roh Kudus, maka dibuka hari ini kebaktian. Selalu diatasnamakan atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu selalu dikumandangkan. Kemudian pada saat diakhiri dengan kebaktian, ya, pada saat menerima berkat, juga diberkati kasih Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus melindungi kita sampai selama-lamanya. Selalu dibuka dengan Allah Tritunggal dan ditutup dengan Allah Tritunggal. Itulah penjabaran daripada Allah Tritunggal, ya, dilakukan pada setiap pribadi melalui baptisan kudus dan melalui pendewasaan iman atau pengakuan iman, dan melalui komunitas atau jemaat berjamaah pada saat dibuka ibadah dan pada saat pemberian berkat yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Itulah pedoman kita selama bulan Juni tahun 2020. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Perikop hari ini adalah Yesus jalan menuju Bapa di sorga. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ditulis oleh Yohanes sebagai rasul dan murid daripada Yesus. Siapa penulis surat ini? Nah, kita lihat di sini siapa penulisnya. Penulis ayat yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 adalah Rasul Yesus, ya, atau Yohanes. Ia adalah salah satu dari ke-12 rasul atau murid utama Yesus Kristus. Dia adalah murid utama dari 12 rasul yang ditunjuk oleh Yesus. Ayat tersebut berbunyi, kata Yesus kepadanya. Jadi ini kata Yesus kepada murid-muridnya. Ya, pada saat dia mau disalibkan dan hendak dibunuh, ya, dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa selain melalui aku. Inilah yang disampaikan Yesus. Dalam kitab tersebut, ya, perkataan Yesus dicatat oleh Yohanes. Dicatat pada saat Yesus berbicara, itu ditulis oleh Yohanes. Artinya, kata-kata yang disampaikan itu persis
disalin kembali oleh Yohanes. Berdasarkan kesaksian dan pengalamannya sebagai murid yang dekat dengan Yesus, Yohanes menulis Injil ini supaya orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat. Jadi karena yang menulis surat ini adalah langsung berhadapan dan bertemu dengan Yesus, maka ini menggambarkan supaya orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat. Ya. Itulah makanya Yohanes yang paling dekat dengan Yesus langsung menulis supaya tidak ada keraguan bagi siapapun yang membaca tulisan ini. Nah, kemudian apa latar belakang ayat ini yang ditulis oleh Yohanes? Apa latar belakangnya? Nah, disinilah dikatakan bahwa ada momen perpisahan antara Yesus dan para muridnya. Momen perpisahan itu adalah karena dia malam itu, ya, dan malamnya dia akan ditangkap dan jam 9 dia mulai disalibkan, ya. Nah, ada momen bahwa mereka akan berpisah dengan Yesus. Maka Yesus, inilah kata-kata terakhir dari Yesus pada saat dia masih hidup sebagai manusia. Ini kata-kata terakhir, pengajaran terakhir. Akulah jalan. Nah, ini. Nah, perkataan ini disampaikan pada malam sebelum Yesus disalibkan, saat dia memberikan penghiburan dan pengajaran terakhir agar para murid tidak takut menghadapi penderitaan dan kepergiannya. Jadi diingatkan kepada murid-murid supaya tidak takut atas ada penderitaan dan kepergian Yesus untuk selamanya. Ini disampaikan. Jadi semua peristiwa itu Yesus dengan murid itu jelas semua tentu. Jadi kalau ada orang mengatakan ini adalah palsu tulisan, ini saksi hidup, ya. Yohanes adalah saksi hidup pada saat Yesus masih berada mereka malam tersebut. Malam terakhir, ya. Pertemuannya itu adalah malam terakhir. Nah, kemudian kita lihat konteks peristiwa menjadi beberapa poin penting berikut. Jadi ada konteks peristiwa. Pertama adalah pertanyaan Thomas. Nah, Thomas ini bertanya, ya. Dikatakan latar belakang langsung ayat ini adalah kebingungan Rasul Thomas saat Yesus berkata bahwa ia akan pergi menyiapkan tempat bagi mereka dan bahwa mereka tahu kemana ia pergi. Thomas menjawab mereka tidak tahu jalan ke tempat tersebut. Jadi Thomas tidak tahu di mana jalan itu, bagaimana jalan ke sana. Nah, ini ada pertanyaan daripada Rasul itu karena Yesus mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, terus kemana jalan itu? Kira-kira begitu pertanyaan Thomas. Kemudian apa jawaban Yesus? Ya, nah kita lihat. Untuk menjawab kebingungan tersebut, Yesus mengucapkan pernyataan tegas yang dicatat dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itulah yang dijawab langsung oleh Yesus. Akulah jalan. Jangan cari-cari lagi kemana jalan itu. Aku jalan itu. Itu yang disampaikan Yesus. Nah, kemudian apa makna jalan di sini? Kalau kita melihat makna daripada jalan, ya, bahwa Yesus adalah satu-satunya perantara dan penghubung manusia kepada Allah Bapa. Jadi satu-satunya perantara antara kita dengan Bapa adalah melalui Yesus. Itu makna daripada jalan tersebut. Hanya Dia yang bisa kita sampai kepada Bapa. Ya, hanya Dia.
Nah, kemudian makna kebenaran, ya. Tadi makna jalan dan sekarang makna kebenaran. Yesus adalah kepastian mutlak yang membawa manusia keluar dari kegelapan dan dosa. Jadi artinya yang bisa mengampuni dosa dan yang menjamin bisa masuk surga adalah Yesus. Dan makanya Yesus juga katakan, percaya kepada Allah Tritunggal itu harus melalui Yesus. Bahkan hukum Taurat pun ya itu digenapi oleh Yesus. Tidak lagi care kepada hukum Taurat atau begitu hukum, tapi yang penting percaya kepada Yesus. Karena Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Dalam Injil Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31. Apa dikatakan? Ya. Hukum pertama dan yang utama. Cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Hukum yang kedua, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah yang digambarkan, yang mau disalibkan Yesus sebagai gambaran daripada kayu salib. Vertikal kepada Tuhan, horizontal kepada manusia. Cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu dan cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah arti daripada salib yang akan dipikul oleh Yesus pada saat dia disalibkan. Nah, makna kebenaran tadi adalah kepastian mutlak yang membawa manusia keluar dari kegelapan dan dosa. Jadi ada kepastian hidup, habis gelap terbitlah terang. Seperti Paulus pada saat dalam kegelapan dia menganiaya orang Kristen yang pengikut Yesus. Tapi pada saat dia berada dalam terang, dia memberitakan firman Tuhan ke semua bangsa-bangsa. Bahkan mendirikan jemaat-jemaat di Kolose, Korintus, Filipi, Tesalonika. Dia dirikan ya, jemaat di sana. Walaupun orang lain mengatakan Paulus adalah palsu, tapi bagi kita, dialah yang membawa habis gelap, terbitlah terang. Kemudian makna kehidupan. Apa makna kehidupan? Tadi Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Makna kehidupan adalah Yesus adalah sumber hidup kekal bagi umat manusia. Seperti contoh, pada saat manusia diciptakan oleh Allah, diambil dari tanah liat, dibentuk gambar seperti gambar Allah. Bagaimana memberikan kehidupan itu? Napas dimasukkan dalam hidung, langsung masuk ke dalam tubuh. Itulah kehidupan itu. Dan napas kehidupan itu tidak pernah tua, tidak pernah muda. Dia sama seperti awal. Dan itu adalah hidup kekal. Maka pada saat kita meninggal, dia pergi kepada Bapa di surga. Ya, dia pergi. Dia tidak pernah tua dan tidak pernah muda, tapi biasa. Itulah kehidupan. Nah, di sini dikatakan Yesus adalah sumber kehidupan. Berarti kalau memang demikian, ya, dapat dikategorikan Yesus sama dengan Allah. Karena yang memberikan sumber kehidupan itu pada awalnya Adam itu Allah. Maka kita bisa simpulkan Yesus sama dengan Allah. Itu sudah jelas. Walaupun ada mengatakan 3 pribadi dalam satu hakikat, bagi saya 3 eksistensi dalam satu esa. Esa artinya satu pribadi, tapi eksistensi dari keesaan ini ada 3. Eksistensi sebagai firman yaitu Yesus,
eksistensi sebagai roh itu Roh Kudus. Namun dia tetap satu pribadi, bukan tiga pribadi ya. Nah, tapi saya juga saat ini setelah kita coba dalami, bukan tiga kepribadian dalam satu hakikat. Kalau saya melihat satu kepribadian, tapi tiga eksistensi yang keluar dari kepribadian tersebut. Contoh, satu matahari, tapi ada eksistensinya cahaya dan panas. Kira-kira begitu ya. Ya, terserah bagi teman-teman, mungkin ada banyak pendeta yang berlawanan dengan saya, yang tidak seide, ya silakan, bisa sah. Tapi namun saya mengatakan, bukan ada tiga pribadi di dalam Tritunggal itu. Satu pribadi tapi tiga eksistensi. Itu yang benar ya. Jadi dulu memang ada konsep daripada Salawean ya, ditentang oleh para pemuka-pemuka agama gereja, silakan, bisa sah-sah saja. Iman kita mengatakan, ya itu yang kita sampaikan. Saya mengatakan Yesus sama dengan Allah, sama dengan Roh Kudus. Itu tidak bisa dibantah lagi. Itulah yang dinamakan satu pribadi tapi tiga eksistensi. Ya, itulah kira-kira gambaran. Nah, kemudian kita lihat di sini penghiburan spiritual. Apa yang dimaksud dengan penghiburan spiritual? Ayat ini berfungsi sebagai pesan penghiburan agar para murid tetap beriman dan taat meski Yesus akan segera meninggalkan mereka dalam bentuk fisik. Inilah hiburan. Ya, artinya supaya para murid-murid Yesus itu semua taat dan benar-benar ya mengikuti Yesus. Karena Yesus sudah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini adalah merupakan penghiburan spiritualitas bagi murid-murid, supaya mereka tidak lagi bimbang. Kata-kata terakhir daripada Yesus untuk menguatkan semua murid, supaya tidak takut menderita dan tidak lagi takut atas kenyataan walaupun berpisah dengan Yesus secara fisik. Ya, Yesus akan disalibkan dan juga dikuburkan dan bangkit dari kematian. Sekarang mari kita lihat apa implementasi daripada perikop ini. Ya, kita lihat. Implementasi Yohanes pasal 4 ayat 6 dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat tindakan kita. Utara sejati kita harus kita pakai Yesus sebagai parameter hidup kita, sebagai kompas, sebagai utara sejati, penunjuk jalan. Tadi sudah dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Penunjuk jalan sebagai kompas kita. Kita jadikanlah Yesus sebagai. Itu implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lagi cari kompas lain ya, atau cari kompas di Gunung Kidul, cari kompas di Gunung A, di B, atau di Gunung Pasir. Jangan. Seperti dikatakan Yesus, aku ada di Gunung Pasir dan mana. Jangan ya. Kompas kita Yesus yang disalibkan itu, itulah utara sejati kita sebagai parameter bagi kita. Nah, dan ini dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama adalah mengikuti ajarannya. Yesus sebagai jalannya. Apa ajaran Yesus? Nah, kita lihat yang paling terkenal ajaran Yesus dan spektakuler dan merupakan kesimpulan dari semua ayat-ayat Alkitab. Jadi kalau kita memahami ayat tersebut, itu sudah bisa merangkum daripada semua Alkitab dari isinya. Itu kata Yesus. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 12. Apa dikatakan di sana? Apa yang hendak kau inginkan diperbuat oleh orang lain kepadamu, perbuatlah seperti itu. Ada istilah tabur tuai. Yang kita tabur adalah kita tuai. Tidak mungkin ya kita tanam jagung, kita tuai mangga. Tidak mungkin kita tanam pete,
kita tuai padi. Kalau kita tanam jagung, jagung yang kita tuai. Kita tanam pete, pete yang kita tuai. Itulah dikatakan tabur tuai. Inilah ya pesan Yesus dalam Injil Matius pasal 7 ayat 12 dikatakan. Apa yang hendak diperbuat oleh orang lain kepadamu, perbuatlah seperti itu. Kalau kau mau membenci orang, silakan, kau pasti dibenci. Kalau kau mau menjahati kepada orang, pasti kau dijahati. Tapi kalau kau berbuat baik kepada orang lain, pasti orang lain pun berbuat baik. Itulah dikatakan tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Maka dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan, Galatia 6 ayat 9 dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya bila kita tidak lemah. Ini. Jadi kita tidak bercatat sampai akhir zaman. Jangan nanti seperti contoh misalnya, kita baik selama 70 tahun, tapi saat tahun terakhir kita meninggalkan dia dan berbaik, itu tidak berguna. Yang 70 tahun itu nggak ada artinya. Ya. Karena kita lemah. Nah dikata, jangan jemu-jemu berbuat baik karena kita akan menuai pada saatnya bila kita tidak lemah. Jadi di sini diminta setia sampai akhir zaman dan tidak bercacat. Inilah mengikuti ajarannya Yesus sebagai jalan menuju ke sana. Yang kedua, hidup jujur dan adil. Ini sesuai dengan kebenaran. Inilah sesuai dengan standar moral daripada Allah. Apa itu? Kasih, kejujuran, dan integritas. Punya integritas. Orang yang jujur itu pasti punya integritas. Orang yang tidak jujur tidak punya integritas. Kenapa? Karena kejujuran itu adalah dari hati yang tulus. Ya. Hati yang tulus. Walaupun ada kesempatan untuk berbuat tidak jujur. Misalnya korupsi. Tapi dia tetap tidak menjalankan. Itulah dikatakan punya integritas. Sesuai kata dan perbuatan. Tidak menjalankan. Walaupun ada kesempatan, tapi tidak dijalankan. Itulah yang bersikap jujur. Poin kedua, hidup jujur dan adil. Nah, kalau adil itu adalah standar karakter daripada Allah. Kasih, keadilan, dan kebenaran. Ya. Adil dan benar. Tidak neko-neko. Nah, yang ketiga adalah melayani sesama dengan kasih. Yesus sebagai kehidupan. Ini berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Melayani sesama dengan kasih dan empati. Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Melayani dengan empati. Itulah yang dikatakan Yesus sebagai kehidupan. Sekarang mari kita lihat contoh-contoh penerapan ayat ini secara lebih rinci. Bagaimana penerapannya supaya lebih mendetail dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertama, Yesus adalah jalan. Yesus adalah petunjuk utama dan teladan moral dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalau Yesus sebagai jalan, apa yang harus kita lakukan? Dia sebagai petunjuk jalan kita, apa yang kita lakukan? Pertama, berdoa secara konsisten. Komunikasi dengan Tuhan secara konsisten. Itulah berdoa. Bahkan napas kita adalah doa. Setiap kita keluar, kita selalu mengucapkan doa. Dan saya juga melihat teman-teman muslim ya, setiap langkah keluar dari rumah, menyatakan Bismillah. Artinya Allah bersama dengan kita. Setiap melangkah selalu kita katakan doa. Itu sangat baik. Inilah dikatakan kalau dia adalah sebagai jalan, maka berdoa secara konsisten. Membuka hari dengan doa dan meminta bimbingan sebelum mengambil keputusan.
Kalau kita sudah berdoa sebelum kita melakukan aktivitas, itu namanya kita berarti minta bimbingan dari Tuhan. Minta perlindungan. Karena orang bijak mengatakan, ora et labora. Apa hasil doa? Pekerjaan kita setengah sudah selesai apabila kita sudah bawa dalam doa. Itulah fungsi daripada doa. Dikatakan oleh Yesus sebagai dia jalan, maka tiap hari harus komunikasi dengan Tuhan melalui doa. Karena dengan doalah kita bicara langsung dengan Tuhan untuk komunikasi intensif. Poin yang kedua adalah menghindari jalan pintas. Memilih cara yang jujur dan benar di mata Tuhan meskipun terasa lebih sulit. Kadang-kadang memang sulit kita ya untuk berbicara apa adanya. Sulit, jujur ya. Mungkin kita juga dalam bercerita pun kita mungkin pernah membuat suatu kebohongan ya. Nah, di sini dikatakan bahwa menghindari jalan pintas, memilih cara yang jujur. Walaupun itu sulit, kita harus jalankan setiap hari. Jujur, maka dalam orang Batak ada istilah mengatakan ya, kejujuran adalah sumber daripada kehidupan yang sejati. Ya. Kejujuran adalah sumber kehidupan yang sejati. Kalau kita berkata jujur, berarti Roh Kudus sudah bekerja dalam diri kita. Itulah yang perlu kita lihat dalam poin yang kedua, menghindari jalan pintas. Nah, kemudian membantu sesama. Jadi, sebagai jalan dari Yesus adalah ada membantu teman-teman dalam kehidupan sehari-hari ya. Perpanjangan tangan Tuhan. Jadi, kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Membantu sesama dikatakan dalam Amsal pasal 19 ayat 17 dikatakan, membantu orang miskin sama dengan memberi pinjaman kepada Allah. Sekarang, seberapa banyak kita memberikan pinjaman kepada Allah? Itulah membantu orang miskin. Artinya, membantu orang miskin yang tidak mungkin dikembalikan bantuan yang kita berikan. Itu yang dikatakan pinjaman bagi Allah. Kalau kita membantu orang yang bisa dikembalikan, itu bukan pinjaman kepada Allah. Tapi membantu orang miskin, itu sama dengan memiutangi Allah. Nah, disinilah bedanya kita. Kalau kita misalnya sama-sama arisan, ya, kita diundang makan ke rumahnya, kita undang dia makan ke rumah kita. Bahkan mungkin lebih enak di rumah dia makan. Apa upahmu, kata Yesus, ya. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu mau ada upahmu di dalam dunia ini, undanglah makan orang-orang yang tidak mampu mengembalikannya kepadamu, baru ada upahmu. Nah, itulah yang dikatakan upah yang sebenarnya milik kita, yang dipegang oleh Tuhan dan sama dengan memiutangi Tuhan. Sudah berapa banyak kita lakukan pinjaman yang tidak kembali daripada orang lain? Inilah dikatakan membantu sesama menjadi perpanjangan tangan Tuhan dengan menolong orang yang sedang mengalami kesulitan. Itu. Jadi tadi sebagai jalan yang pertama ada 3 poin. Berdoa secara konsisten, menghindari jalan pintas, dan membantu sesama. Sekarang poin kedua, Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah sumber kebenaran mutlak yang membebaskan kita dari kebohongan dan kepalsuan dunia. Tidak serupa dengan dunia. Ya, kita harus menjaga itu supaya tidak ada terjadi kebohongan dan yang ada di sana menguasai selera dan nafsu, kesombongan dan kepura-puraan. Bagaimana dikatakan implementasi daripada Yesus adalah kebenaran? Nah, pertama,
berbicara jujur. Kalau sudah kita adakan Yesus sebagai kebenaran dalam diri kita, berbicara dengan jujur. Apa adanya. Tulus. Tidak berdusta. Tidak saksi dusta. Tidak berkata-kata yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Berkata dengan jujur. Selalu mengatakan kebenaran dalam pekerjaan, sekolah, dan hubungan keluarga. Jadi dalam hubungan komunitas, keluarga, di sekolah, selalu berkata jujur. Maka kalau kita lihat anak-anak kita yang masih polos, mereka sering berkata jujur. Tapi kita di rumah sering berkata dengan bohong. Kita ajarin anak kita suka berbohong. Contoh, ada orang, nah kalau nanti saya ditanya, bilang lagi keluar, padahal ada tidur di rumah. Ya. Kita ajarin anak kita. Tapi anak tidak mau berbohong, dia jujur. Ya. Begitu ada orang menanyakan, apa ada bapak? Oh ada. Di mana? Sedang tidur. Jujur. Walaupun dia mungkin menerima risiko dimarahin oleh bapak, tapi dia berkata jujur. Ya. Nah, disinilah dikatakan kita harus berbicara dengan jujur. Nah, kemudian menolak fitnah, tidak menyebarkan berita bohong, hoax yang dapat merugikan orang lain. Nah, sekarang ini dengan adanya medsos ini, hoax sudah beredar. Dengan membuat film AI, ya, bahkan kita lihat seperti pernah dibuat dalam film AI, gambar Donald Trump itu diikat di rantai dan dipukuli sama orang di rantai begitu, ya. Itulah berita hoax. Jangan sekali-sekali kita membuat begitu. Walaupun kita canggih memanfaatkan teknologi AI, jangan sampai itu mengganggu orang lain. Kita buat berita hoax. Ya. Nah, dalam negara Konoha memang sering berita bohong diedarkan. So, seolah-olah Amerika sudah hancur ini atau Iran hancur, dibikinlah perang, dibikin semua senjata-senjata. Itu hoax. Begitu kita cek fakta, sama sekali tidak ada. Mereka tenang. Melawan, menolak fitnah, tidak menyebarkan berita hoax atau bohong. Yang kedua. Nah, yang ketiga, hidup tulus. Hidup tulus ini inilah menjadi diri sendiri, integritas sesuai kata dan perbuatan, ya, dan menangkal kemunafikan di hadapan Tuhan dan manusia. Tidak munafik, ya. Kadang-kadang orang banyak munafik, ya. Misalnya dengan bertemu dengan orang ibu-ibu, ya, ada ibu-ibu belanja, ya, mereka hanya belanja apa adanya. Tapi kadang-kadang begitu dilihat, wah, saya mah tidak suka daging, katanya. Ya, karena dilihat orang lain membawa daging, ya, maka dia bilang saya tidak suka daging. Coba, itu adalah munafik, ya. Dia ingin membuat rendah daripada hasil belajar orang. Atau kalau dia belanja misalnya tempe, wah, kalau kami mah daginglah yang benar makanan bergizi karena dilihat tempe, ya. Padahal dia sendiri pun belum tentu melakukan seperti itu. Nah, itulah dikatakan munafik, tidak sesuai kata dan perbuatan. Selalu dengki, ya. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Jangan sampai seperti itu. Hidup tulus, ya, menjadi diri sendiri dan tidak hidup dalam kemunafikan di hadapan Tuhan dan juga manusia. Poin yang ketiga terakhir yaitu Yesus adalah kehidupan. Yesus memberikan hidup kekal sekaligus memberikan semangat dan damai sejahtera untuk menikmati hidup saat ini. Kalau kita sudah bersama dengan Yesus, hidup damai, tidak ada musuh, tentram. Itulah dikatakan hidup sejahtera. Bagaimana caranya kalau kita menjadi hidup sejahtera? Pertama-tama adalah harus menjadi berkat. Harus menjadi berkat.
memancarkan sukacita dan damai sejahtera Kristus di lingkungan tempat tinggal kita. Jadi kita memancarkan kasih Kristus dimanapun kita berada. Bahwa ketahuan kalau kita memang mengikut Kristus. Jangan sampai kita menyalibkan dia kedua kali. Apa artinya menyalibkan dia? Dia sudah disalibkan. Mati bukan karena dosanya. Tapi kita salibkan lagi kedua kali. Bagaimana caranya menyalibkan kedua kali? Apabila orang lain menghina Yesus kita karena perbuatan kita, kita menyalibkan dia kedua kali. Itu dikatakan. Orang lain menghina Allah yang kita sayangi, yang kita yakini, hanya karena gara-gara perbuatan kita. Contoh, ya, kita pengikut Kristus. Tapi dalam keluarga kita narkoba, anaknya berantem setiap hari. Orang lain mengatakan, wah bagaimana tuh dia punya Tuhan. Kayaknya tidak bisa membimbing mereka. Artinya orang menghina Tuhan kita gara-gara perbuatan kita. Itulah namanya menyalibkan Yesus kedua kali. Apabila orang lain mencaci Tuhan kita hanya karena perbuatan kita. Jangan sampai terjadi. Marilah. Orang hendaknya mengatakan, oh pantesan ya mereka baik-baik semua. Berarti Tuhannya itu adalah benar. Wah, itu Allah sangat bergembira. Itu yang sebenarnya. Orang membanggakan Tuhan kita karena perlakuan kita. Jangan sampai orang menghina Tuhan kita karena perlakuan kita. Itulah di sini dikatakan menjadi berkat, ya. Nah, kemudian kedua, melayani dengan kasih. Menggunakan talenta. Apa yang kita miliki? Talenta apa yang kita miliki? Itu kita adakan. Kita talenta dalam bidang IT, TikTok. Mari manfaatkan talenta itu untuk menyebarkan kebaikan kepada semua orang. Jangan kita pakai TikTok itu cari cuan. Ya, dibuatlah di sana perdebatan, memaki-maki. Apa Tuhanmu bukan? Banyaklah penggemarnya dan juga semua ikut-ikutan ajaran sesat itu. Dan biasanya kalau orang menggembar-gemborkan ajaran sesat, pengikutnya sangat banyak. Ya, komalnya itu bisa sampai 5.000 K atau 5M, ya. Tapi bagi orang yang menyampaikan pemberitaan firman Tuhan, komalnya paling 1K, nggak nyampe 2K, ya, nggak nyampe. Tapi tidak masalah, ya, tidak masalah. Jangan kita menyebarkan berita yang tidak bisa dipercaya supaya banyak orang pengikut. Sekarang ini sudah banyak itu saja. Supaya banyak pengikut. Kita tidak perlu. Mari kita melayani dengan kasih, menggunakan talenta dan waktu yang kita miliki untuk melayani Tuhan dan semua. Jadi begini. Kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Dalam Kolose 3:23 dikatakan, bekerjalah sungguh-sungguh dengan tulus hati. Seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Jadi, kalau kita bekerja, kita mau bertiktok, bayangkanlah, kita bekerja bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Sesuai nggak? Apa yang kita sampaikan di TikTok itu bermanfaat dan Tuhan bisa memberkati? Mari kita pakai talenta kita dalam TikTok, dalam mass media, tapi tetap untuk Tuhan, bukan untuk cuan. Apalagi untuk manusia. Itu yang dikatakan melayani dengan kasih. Kemudian yang ketiga, tidak mudah putus asa. Ya, menyerahkan setiap kecemasan kepada Tuhan karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Menyerahkan. Kalau kita dalam kesusahan, sampaikan kepada Tuhan. Mengalami kesulitan, berbicara dengan Tuhan. Tuhan sangat terbuka. Ya, terbuka. Bahkan dalam Mazmur pasal 50 ayat 15 dikatakan, ya, berserulah kepadaku pada saat kesesakan. Aku akan meluputkan engkau supaya engkau memuliakan aku, memuji aku. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Dia mendengar dan meluputkan kita dari kesusahan itu, dan akhirnya kita memuji dan memuliakan Dia. Itulah gambaran tidak mudah putus asa dan tetap berpatokan kepada Allah sebagai sumber kekuatan
sumber pengharapan, dan sumber kehidupan kita. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu berjalan bersama Tuhan, hidup dalam kebenarannya, dan memancarkan kasih-Nya setiap saat. Jadi, kesimpulan kita, hidup bersama dengan Tuhan. Sebagai kesimpulan akhir di sini adalah, jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melakukan. Itu kata Yesus. Bagaimana kita simpulkan ayat ini? Kita ambil dalam 3 kesimpulan, 4 yang utama dengan 5 ya. Pertama, posisinya sebagai satu-satunya jalan menuju Bapa. Ini dulu. Jadi satu-satunya jalan menuju Bapa hanya lewat Yesus. Tanpa Yesus kita tidak bisa sampai kepada. Maka percayalah kepada Yesus, kita pasti sampai kepada Bapa. Ya. Percaya kepada Yesus, sudah pasti sampai kepada Bapa. Yang kedua, hubungan dengan Tuhan yang hanya dapat dicapai melalui iman kepada Yesus. Jadi, sama. Percaya kepada Yesus, hubungan kita menjadi baik dengan Tuhan. Karena Dia adalah pendamai. Yang ketiga, mengikuti Yesus sebagai jalan berarti kita diundang untuk menjelajahi kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, akan menyatakan kebenaran yang sebenar-benarnya kalau kita ikut Yesus setiap hari. Yang 4 adalah mengikuti Yesus sebagai jalan berarti kita diundang untuk menjelajahi dalam kehidupan dan kebenaran sehari-hari. Poin yang kelima, dengan memiliki pemahaman ini kita dapat menjalani hidup yang lebih bermakna. Jadi kalau hidup kita mau lebih bermakna, ya, berorientasi kepada tujuan ilahi, ikutlah Yesus. Maka dalam bernyanyi, saya mau ikut Yesus, walaupun hidup susah, tapi kita tetap ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, untuk selama-lamanya. Itulah. Ikut Yesus selama-lamanya, hidup kita tidak akan susah dan kita ada jaminan hidup yang kekal. Supaya jerih payahmu tidak sia-sia, saya tetap mengutip 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Berdirilah tegak, jangan goyah, giat bekerja untuk Tuhan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Pengkhotbah ya 3 ayat 11 dikatakan indah pada waktunya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk senantiasa mengikuti jalan-Mu dan hidup dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami kekuatan dan kebijaksanaan dalam setiap langkah yang kami ambil, agar hidup kami mencerminkan kasih dan kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.